Bung Boyamin, selamat sore. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Maki meminta KPK selamat-lambatnya 30 hari menetapkan tersangka di kasus Cipayung Jakarta Timur soal pengadaan proyek rumah DP 0 rupiah. Kalau Maki melihatnya selama ini KPK sudah cepat atau belum untuk mengusut kasus ini? Sudah cepat, Friska. Tapi saya kan ditugaskan oleh diriku sendiri untuk menjaga KPK itu tetap cepat. Maka ya saya mengatakan 30 hari tidak penetapan tersangka, itu maka aku gugat pra peradilan. Karena apa? Ini perkaranya sederhana pengadaan tanah ini. Karena apa? Prosesnya misalnya tanah ini sebenarnya belum dimiliki oleh maklarnya. Ya. Masih tanah milik kongregasi susteran gitu kan, dan baru dibayar uang muka 15 miliar atau berapa begitu, kecil lah gitu, padahal dia sudah mendapatkan 200 miliar. Ini jelas-jelas ini namanya total loss, ini karena ini membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Jadi gampang sebenarnya Priska untuk menangani kasus ini, yaitu kerugiannya itu tadi 200 miliar lebih itu, karena apa, barangnya belum ada kan, padahal sistem pengadaan apapun itu oleh pemerintah maupun BUMN BUMD sama aja, kalau sudah ada clear and clean, bahkan kalau sudah balik nama baru dibayar kan gitu kan. Nah ini sudah dibayar di depan padahal jelas-jelas belum ada administrasinya untuk balik nama segala macam. Jadi ini betul-betul membeli barang yang tidak ada. Jadi kalau dengan skema yang sederhana begitu aja KPK tidak mampu menetapkan tersangka dalam jangka waktu 30 hari ke depan gitu, tidak diumumkan, maka ya saya gugat. Ini semata-mata menjaga ritme kecepatan KPK supaya tidak lamban lagi, karena KPK sendiri saya sudah punya rencana 6 pra peradilan minggu depan ini saya daftarkan, mulai EKTP, pengadaan helikopter, terus juga RJ Lino, ini banyak 6 itu. Nah, Bung Boyamin, saya begitu gitu. Ya. kalau soal yang rumah DP 0 rupiah ini pengadaan lahannya, Maki melihat ini gampang diusut karena apa? Apa karena strukturnya BUMD, jadi harusnya gampang nih siapa pembuat komitmennya, siapa yang bertransaksi dengan siapa begitu? Ya jelas, karena BUMD kan ada direksi di situ kan, dan siapa yang menandatangani perjanjian jual belinya, siapa yang mencairkan uangnya, kan sederhana sekali. Kalau perlu nanti misalnya BUMD ini kan miliknya Pemprov DKI, adakah oknum pejabat yang menyuruh-nyuruh misalnya untuk membeli lahan itu gitu kan, karena pengalaman saya ada model-model yang sama begitu, ada yang memengaruhi dari oknum pejabatnya gitu, sehingga pembelian-pembelian ini sebenarnya ada sesuatu yang kong kali kong. Justru saya juga punya perbandingan, di Jakarta Timur itu ada lahan yang sebenarnya itu bagus untuk pencegahan banjir karena itu bisa untuk bendungan dan segala macam, tapi ini karena tidak ada maklarnya, tidak dibeli-beli itu malahan gitu kan. Jadi ini gampang pengadaan lahan, dan atau bahkan lebih jauh lagi pemanfaatan aset yang sudah dimiliki oleh BUMD maupun Pemprov DKI itu banyak yang bermasalah, lucu-lucuan aja gitu sebenarnya. Jadi ini mudah-mudahan KPK ini menjadi pintu masuk untuk pemberesan semua aset yang sudah ada maupun yang baru akan ada gitu. Oke, soal pengadaan lahan ini kalau Maki lihat celah pat gulipatnya, kong kali kongnya ini di mana sih? Ya tadi sudah saya ulas kan, sederhana aja bahwa ini ada maklar gitu kan, yang berusaha menawarkan kepada BUMD maupun pemerintah DKI atas tanah-tanah yang dia kuasai, tanda kutip, padahal sebenarnya belum begitu. Dan kemudian ini istilahnya juga kalimat aktif atau pasif juga nggak tahu juga ini siapa yang duluan ini kan. Maklarnya yang aktif atau oknumnya juga yang aktif, sebaliknya juga begitu. Ya sama dengan kita zaman kecil, Friska, ayam dan telur duluan mana gitu. Jadi enggak. Tapi mau siapa yang duluan sama-sama aja maklar sama oknumnya harus segera diusut. Iya kan, korupsi kan nggak mungkin satu pihak kan gitu kan, pasti dua pihak itu kan, ditambah pihak ketiga kalau ada kan gitu juga pasti begitu, Friska. Nah, kalau otomatis itu. Kalau Maki lihat pintu masuknya mana? Tadi kan diulas di awal bahwa ini kan BUMD, jadi ada direksinya. Harusnya gampang untuk merunut siapa saja yang membuat komitmen jual beli pengadaan lahan ini. Tapi di sisi lain BUMD ini punya Pemprov DKI. Nah, bentuk pertanggungjawaban eksekutif ini di mana kalau Maki lihatnya? Ya nomor satu ya direksi yang memutuskan itu, apakah direksi keseluruhan atau hanya dirut atau direktur pengadaan misalnya kan gitu kan. Dari sisi itu namanya perusahaan kan tanggung jawab korporasi kan jelas ada gitu kan, direksi secara keseluruhan, dan bahkan kan biasanya dalam hal pengadaan maupun pencarian hutang itu kan ada izin komisaris bahkan di situ. Gampang bisa ini karena BUMD kan ada akte pendiriannya,
ada SK pengangkatan direksinya kan otomatis, dan uang itu cair dari mana, kan dari rekening juga kan gitu kan. Kecuali kalau ini model tidak pakai rekening sih, kan tidak mungkin, ini masih pakai rekening kan. Dari pengalamanku di kasus yang lain misalnya lahan Cengkareng itu ada kok dari rekening mana ke rekening mana pakai kwitansi, dan justru pembayarannya ke makelar. Itu ini sederhana Priska. Jadi sebenarnya sama dengan bahasanya menangkap copet di pasar pada saat banyak orang gitu loh. Cuma sekaliannya yang beda aja ya. Iya. Nah, tadi kan kita sudah bahas, Bung Boyamin sudah jelaskan celahnya di mana nih kalau pengadaan lahan ini biasanya kong kali kongnya. Tapi di sisi lain ini kan harusnya skemanya sederhana, gampang ketahuan, tapi kenapa bisa berulang? Nah, ini apa yang Maki lihat? Karena ada proses pelambanan penanganan perkara. Kasus Cengkareng itu zaman Gubernur Pak Ahok itu sampai 5 tahun sudah saya gugat 4 kali. Tahun 2017, 18, 19, 21 kemarin 2021. Itu sudah 4 kali saya gugat, itu belum bergerak-bergerak. Coba kalau ini misalnya diproses korupsinya ini tahun 2017 dan selesai pada saat itu, mungkin tidak akan terjadi pengulangan di Pondok Rangon ini, karena dugaannya ini adalah satu kartu keluarga, suami dan istri gitu. Kan nggak enak betul ini. Kalau pelakunya orang lain itu masih mending-mending. Ternyata ini diduga pelaku yang di lahan Cengkareng itu juga suami, dan kemudian di lahan Pondok Rangon Jakarta Timur ini istri. Jadi barat dan timur ternyata suami istri. Kan kalau ini benar nanti begitu, ya karena ini adalah proses lambannya penanganan perkara. Bahkan dulu aset-aset BUMD itu yang di daerah Jakarta Utara itu pernah ditangani oleh Kejaksaan Agung, tapi malah dapat SP3. Saya masih pendalaman untuk gugat pra-peradilan itu. Jadi pemanfaatan aset yang sudah ada aja juga bermasalah di Pemprov DKI maupun di BUMD-nya DKI itu, Rizka. Kalau masalah pembelian lahan yang di Pondok Rangon ini, kalau Maki lihat bisa jadi sandungan atau tidak dengan proyek rumah 0 rupiah yang ada di daerah-daerah lainnya. Kalau tadi kan Saranajaya mengatakan bahwa nggak ada kaitannya, tapi kalau Maki melihat ada potensi jadi mengganggu proyek yang lainnya atau tidak? Ya mestinya tidak lah, kan ini kan mana yang ini Pondok Rangon ini lahannya kan tanda kutip belum ada gitu kan. Tadi yang disebut tadi Cilangkap sama yang satunya tadi mana, itu kan sudah ada dan sudah dipasarkan bahkan di proses itu. Saya kira akan berjalan beriringan kan. Direksi yang tersangka kan sudah dicopot, sudah dinonaktifkan. Nanti yang segera diganti dengan yang definitif. Mudah-mudahan orang yang lebih baik lah ke penggantinya, dan bahkan akan mensukseskan program DP 0%. Ini kan kita bicaranya manfaatnya kan sebenarnya menguntungkan masyarakat, DP 0% ini kan. Mari kita kawal. Justru ini yang salah harus segera diproses supaya tidak mengganggu bahkan begitu. Jadi jangan dibalik bahwa ini akan mengganggu. Justru dengan proses penegakan hukum yang tegas dan cepat ini justru akan mensukseskan program itu gitu. Jadi ini yang harus kita fokuskan. Oke, nah jadi berikutnya adalah yang ditunggu Maki 30 hari ini ya, mau tidak mau kalau KPK harus tetapkan tersangka siapa begitu ya? Iya, karena lahan ini kan sebenarnya ada tanda kutip ini kan bank tanah. Memang DKI membeli tanah-tanah untuk keperluan umum, termasuk tadi untuk pengendalian banjir, untuk perumahan DP 0%, dan juga untuk bendungan yang lain, atau untuk fasilitas pasar misalnya. Banyak yang diperlukan sebenarnya, dan itu sayangnya amanah ini tanda kutip dikhianati oleh oknum gitu loh, Rizka. Inilah yang harus kita kawal, dan saya terima kasih Kompas juga sangat peduli dalam permasalahan ini gitu. Nah, kita tunggu siapa dan secepat apa KPK menetapkan tersangka di kasus ini. Terima kasih Bung Boyamin Saiman. Terima kasih Rizka, Kompas TV. Terima kasih, sehat selalu.